Oke, selamat datang bersama saya dengan Adam Alfarji Ismail dari kelas 4213. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil dari tugas, yaitu tugas UAS Alpro untuk membuat project ADT atau Abstract Data Type. Yang dimana untuk tema yang saya buat ini adalah untuk membuat form reservasi tiket kereta api. Dan tanpa perlu lebih lama lagi, langsung aja ini dia penjelasannya mengenai code yang saya gunakan. Untuk file sendiri saya membaginya menjadi dua tipe, yaitu adalah main untuk tempat untuk melakukan eksekusi kode melalui main. Sedangkan yang kedua adalah untuk library. Library ini berfungsi sebagai tempat untuk penyimpanan banyak fungsi-fungsi kode yang sudah saya buat dan sudah saya bikin. Dan yang pertama adalah untuk kelasnya. Untuk kelas saya menamainya dengan nama kereta api yang ditadukan dengan objek untuk objek yang ada di dalam kelasnya ini. Untuk fungsi pertama sendiri terdiri dari 11 variabel, yaitu adalah nama, identitas, asal, tujuan, kelas, kereta, nama kereta, harga, tempat duduk, total, dan juga uang saldo. Ke-11 fungsi ini nantinya akan saya pakai untuk di fungsi yang berikutnya untuk penggunaan pencarian kereta apinya. Yang kedua itu adalah fungsi untuk set saldo. Jadi kita akan memasukkan uang saldonya terlebih dahulu secara manual. Dan untuk uang saldonya ini kita menggunakan variabel underscore uang saldo sebagai untuk setternya. Dan jika uang yang dimasukkan dalam uang saldonya ini lebih dari 0, maka itu akan terdeteksi sebagai uang nominal yang sudah terisi. Tapi jika tidak, maka uang tersebut tidak bisa dimasukkan dan tidak ada saldo yang bisa kita lihat. Dan fungsi selanjutnya adalah get saldo. Get saldo ini akan nge-print saldo yang sudah diisi. Jadi ketika uang saldonya sudah diisi, maka nantinya saldo yang tersisa nanti akan dicetak sesuai dengan yang sudah diinput. Dan fungsi yang keempat ini adalah untuk memasukkan nama. Masukkan nama ini adalah untuk memasukkan identitas dan juga nama yang nanti akan dicetak dalam tiket. Yang pertama adalah nama orang atau nama saya yang memang nantinya akan dicetak, dan juga nomor identitas, baik itu nomor identitas macam KTP, SIM, dan lain-lain. Dan nanti semua fungsi masukkan nama ini nanti akan dicetak melalui fungsi lihat identitas, yang dimana nanti akan memunculkan print untuk nama yang sudah diinputkan dan juga nomor identitas yang sudah dimasukkan. Dan untuk fungsi yang berikutnya itu adalah fungsi utama dari kelas ini, yaitu adalah untuk mencari kereta. Untuk mencari kereta ini yang pertama kita akan memasukkan yaitu adalah asal dan juga tujuan. Nah, nantinya asal dan tujuan ini nanti akan di else if nantinya akan dibuat jika asal dan tujuannya tersebut ternyata sudah benar, maka nantinya akan dimasukkan ke kelas tempat duduk yang nantinya akan dipilih mau itu eksekutif maupun ekonomi. Dan ada dua kondisi yang saya buat. Jika ada ditulis eksekutif, maka inputannya bakalan masukkan nama kode-kode kereta yang ada dalam kelas eksekutif. Dan dari semua kelas ini langsung kita pilih berdasarkan kondisi dalam pemilihan kode keretanya. Jika ada Argo Parayangan ya berkode AP, dan juga AL untuk Argo Lahu dan juga lain-lain yang bisa dimasukkan di sini. Dan nanti ketika sudah dimasukkan, nantinya akan muncul nama keretanya dan juga print, kelas, dan juga harga yang ditawarkan. Dan jika kita memilih kelas ekonomi, maka akan langsung masuk ke inputan untuk memasukkan kode kereta yang berkelas ekonomi, yaitu dari Berantas, Matarmaja, dan lain-lain. Dan juga nantinya ketika kita melakukan pemilihan dari kode tersebut, nanti akan otomatis akan memunculkan
nama kereta, kelas, dan juga harga yang ditawarkan, sama dengan yang ada di eksekutif. Jadinya ya begitu aja. Dan setelah nanti kita memilih cari kereta di sini, setelahnya nanti kita akan masuk ke mencetak tiket. Nah, cetak tiket ini nantinya akan mencetak nama, nomor identitas, kelas asal tujuan dari jurusan tersebut, dan juga nama kereta yang akan dinaiki. Dan nantinya karena ini harganya masih berupa harga satuan, maka ketika kita ingin memasukkan jumlah tempat duduk, maka kita akan masukkan jumlah tiket yang ada. Dan ketika jumlah tiket tersebut nantinya ada lebih dari satu, maka otomatis nantinya akan dihitung berdasarkan ini total dari variabel yang ada di atas tadi, dan langsung dikalikan dengan harga dan juga tempat duduk. Dan ketika dikalikan nanti, maka akan menghasilkan total secara keseluruhannya. Dan setelahnya, nantinya kita akan otomatis nanti uang yang ada dalam saldo tersebut nantinya akan langsung berkurang. Jadi ini kita menggunakan if else, self uang saldo jika uang saldo tersebut punya nominal yang lebih besar daripada jumlah total yang ada dalam harga tiket yang tersebut, nanti maka akan melakukan yang namanya pengurangan pada uang saldo, sehingga nanti tertulis transaksi Anda berhasil dan uang yang tersisa adalah yang tercetak yang sudah dikurangi. Tapi jika nantinya uang tersebut tidak cukup, maka uang Anda tidak mencukupi untuk transaksi Anda. Dan itu untuk file library-nya. Sekarang kita masuk ke file main-nya. Nah, kita akan lakukan import fungsi dari file lib, yaitu kelas kereta api. Dan nantinya di fungsi main ini saya menggunakan yang namanya while true atau perulangan while, yang nantinya ketika semua fungsi ini sudah, kalau misalnya ingin mau mengulangnya kembali, maka kita tinggal mendatarkan tiket lagi. Nanti habis itu kita kembali lagi ke yang awal. Jadi ini semua fungsinya saya menggunakan variabel penumpang, dan nantinya penumpang nanti kita akan langsung dimasukkan semua fungsi yang ada di definisi tadi. Dan setelah itu nanti kita jalankan. Kali ini kita akan menjalankan program yang sudah dibuat. Kita masukkan saldo pemesanan ya, yaitu sekitar 10 juta rupiah. Oke, saldo yang tersedia adalah 10 juta rupiah. Dan ini akan keluar judul pemesanan tiket kereta api, kita masukkan nama saya. Kita masukkan nomor identitas. Masukkan nama kota yang ada dinaiki dan tujuannya. Nah, nantinya kita akan memilih apakah mau di eksekutif atau ekonomi. Dan kita akan memilih kode kereta yang ingin dipilih berdasarkan jurusannya, tentu saja ya. Kita akan pilih AM. Dan untuk ini dia cetak tiketnya, yang berarti akan muncul nama dari nama saya dan juga nomor identitas. Selain itu juga akan muncul yaitu untuk kelas, nama kereta, asal tujuan, dan juga harga yang ditawarkan. Nah, setelah itu kita akan masukkan jumlah tiket yang akan dicetak. Kita akan misalkan kita pilih 3, maka otomatis totalnya itu adalah 960.000. Nah, nanti akan langsung diarahkan ke 9 juta. Nanti saldo yang ada nanti akan berkurang dari yang 10 juta ini tadi, nanti akan berkurang menjadi 9.040.000 dari total yang sudah dikurangi 960.000. Dan kemudian nanti akan ada tulisan Anda ingin mendaftar tiket lagi. Kalau misalkan ya, nanti akan
ulangi lagi, dan kalau jika tidak seperti ini, maka program tersebut akhirnya selesai dan juga program tersebut bisa dihentikan. Dan mungkin sekian aja untuk video saya kali ini, dan kurang lebihnya mohon maaf, dan selamat berjumpa kembali di video selanjutnya.